Nah, jadi ya perlu mengelola emosi juga ketika menyampaikan informasi. Karena marah, apalagi marah-marah, tidak berguna. Iya, namanya orang tua lagi menyampaikan informasi, lagi memberikan masukan ya. Kalau masukan itu kan perlu di dalam situasi nyaman, tenang, santai gitu kan, bahkan lucu gitu kan. Itu akan lebih masuk kan informasi ya melekat gitu ya. Karena memang ada contoh, lalu ada perbincangan begitu kan, santai gitu. Sementara kalau dengan ketegangan karena dimarahi, karena ada teguran-teguran keras, mungkin sampai di ya amit-amit ya sampai ada kekerasan fisik gitu ya. Nggak ada yang masuk, yang ada anak ketakutan. Dan ketika takut, kalaupun terjadi perubahan itu bukan karena kesadaran, dan nanti kalau misalnya dia nggak dekat orang tua, dia kembali kepada yang dia mau, suka-sukanya dia berantakan, mungkin jorok, mungkin tidak menjaga pergaulan dengan benar karena memang nggak pengen gitu, maunya berbeda aja dari yang dikatakan orang tua. Nah, artinya kan sia-sia usaha orang tua gitu kan. Jadi ketika ada momen untuk bicara dengan anak, kelola dulu emosinya orang tua. Saya tahu orang tua sibuk, repot, capek, ya. Tapi ketika memang punya anak itu kan ada komitmen ya untuk memberikan pembelajaran ya, pendidikan, pengasuhan kepada anaknya. Nah, jadi ya perlu mengelola emosi juga ketika menyampaikan informasi. Karena marah, apalagi marah-marah, tidak berguna gitu. Marah sih mungkin kalau memang ada hal yang sengaja berkali-kali dilakukan, perlu marah, menegur gitu ya. Tapi bukan berarti dengan kata-kata kasar, ya kan, nada tinggi. Ya gunakan iMessage lah. Mama sedih atau mama kecewa, mama rasa nggak nyaman loh kalau lihat kamu pakaiannya begini, atau kamu 3 hari nggak mandi misalnya gitu. Kan badan kamu kan juga bau kan, nanti gatel dan sebagainya. Mama nggak kepingin kamu sakit, mama pengen kamu sehat, bla 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 bla. Nah, artinya kan tujuannya buat dia gitu, bukan buat mama, ya kan? Bukan kamu tuh bikin malu mama. Nah, itu lain cerita. Kalau kalimatnya begitu ya anak, emang kenapa? Badan-badan gue gitu kan, ya badan-badan aku gitu. Terus kalau misalnya aku gatel, aku apa, kan aku yang ngalami, bukannya mama yang ngalami gitu. Tapi kalau kita bilang, mama pengen kamu sehat, mama pengen kamu tuh rasa nyaman dengan badan kamu gitu ya. Jadi yang buat dia untungnya apa? Dia lebih bisa mikir daripada kalau kita bilang untungnya itu buat kita gitu. Ya, jadi gunakan kalimat yang membuat anak, ya bahkan buat orang-orang lain pun perlu ya. Gunakan kalimat yang membuat yang bersangkutan mendapatkan keuntungan gitu. Karena apa yang kita sampaikan itu akan membuat orang jadi lebih tergugah untuk berubah atau mengerjakannya. Gitu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.